Apaan tuh? Pakai nanya lagi. Hantu. Alhamdulillah dari tadi memang udah banyak yang nonton ya kayaknya. Panas kan? Jadi di sini. Oh, gua kan merinding gua. Oke, balik lagi di DIG TM. Oke guys, ketemu lagi dengan gua Tori. Jadi di sini hari ini gua bakal ngobrol-ngobrol gitu sama kalian gitu kan. Kan dari kemarin tuh gua udah menceritakan gitu kan betapa horornya, betapa seremnya pesan gua gitu kan. Tapi gua belum berani up gitu ke media sosial. Gua cuma berani upnya ke Instagram. Sebenarnya udah sih. Tapi udah banget. Jadi hari ini gua kedatangan tamu spesial banget. Itu gila sih. Buat kalian semua kalau lo nggak kenal, parah. Lo bukan horor bukan horor sejati. Penasaran kan? Oke, jadi di sini gue bakal ngundang tamu spesial dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung nih ke Jogja. Langsung aja kali ya, kita sambut aja kali nggak? Kita sambut nggak? Yuk, oke. Kita sambut Nyai Dewi. Oke. Astagfirullahaladzim. Halo, apa kabar Nyai? Salaman dulu kita. Iya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, jadi tahu nggak sih Nyai kenapa? Jadi gini, FYI buat kalian semua, FYI nggak loh. Jadi buat kalian semua, Nyai Dewi ini udah beberapa hari tinggal di kos gua ya Nyai ya. Sebentar Nyai, sebelum kita masuk ke TikTok yang lebih panjang nih, kita perkenalan dulu kali sama Nyai Dewi. Oke, Nyai Dewi ini dia mempunyai situs YouTube apa sih Nyai? YouTube podcastnya Cao Ekam, dan untuk konten misterinya Ngecang Bumi. Ngecang Bumi. Kalau misalnya Ngecang Bumi itu kayak ngejelasin tentang apa sih Nyai? Kalau Ngecang Bumi itu tentang wisata mistik. Wisata mistik. Kalau Cao Ekam? Cao Ekam itu podcast tentang ngobrol-ngobrol masalah mistik okultisme, di segmen okultisme. Gila nggak lo? Keren nggak lo? Berapa subscriber Nyai? Alhamdulillah udah sekitar 4.000 deh ya. Alhamdulillah kalah ya di IGTM. Jadi buat kalian semua tuh jangan gimana ya? Kalian tuh cuma mau nonton aja, nggak mau subscribe dulu dong channel gua DIGTM sama channelnya Nyai apa Nyai? Cao Ekam dan Ngecang Bumi. Oke. Sekarang gua mau mulai TikTok nih. Jadi beberapa hari ini kan Nyai udah tinggal di kos gua nih ya, yang sebenarnya emang gua sama Nyai itu belum kenal ya. Katrok banget sih sumpah. Gua belum kenal. Sama-sama nggak kenal. Sama-sama nggak kenal sebenarnya. Karena ada salah satu orang yang menyatukan kita, akhirnya terbentuklah video ini. Jadi Nyai ini bisa nggak sih Nyai? Aku boleh nggak sih ngasih tahu latar belakang Nyai? Boleh. Jadi Nyai Dewi ini orang yang mempunyai kekuatan, bukan kekuatan ya, kemampuan spiritual. Yang gimana ya? Ya kalau gua sih mungkin kalau misalnya kita orang-orang awam tuh kayak yang dia bisa melihat apa yang nggak bisa gua lihat gitu. Tapi apaan tuh? Apaan tuh? Pakai nanya lagi. Hantu. Jadi dia itu punya kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan melihat masa lalu dari suatu tempat atau segala macam gitu ya. Dan Insya Allah bisa melihat keberadaan mereka. Tapi maaf nih kok di sini mulai panas. Apa emang hawanya panas atau ada hantu yang datang ke sini? Alhamdulillah dari tadi memang udah banyak yang nonton ya kayaknya. Terutama di belakang, jendela belakang. Alhamdulillah. Aduh, pantesan di sini tuh mulai panas gitu. Aku mau mulai dari awal dulu ya. Nyai kan udah beberapa hari tinggal di kosku tuh. Apa sih perasaan atau apa yang Nyai rasakan setelah pertama kali masuk ke kos gua tuh? Sebenarnya kalau ngerasain sih
kalau di kos-kosan kamu itu bukan tempat tinggalnya gitu ya, mungkin tempat mainnya mereka gitu. Biasa aja sih, nggak seberapa energinya itu ada, tapi mereka kayak random gitu. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak gitu. Bukan Jadi, menetap di situ. Kayak tempat tongkrongan kali Bisa ya. jadi. Dari tempat tongkrongan dari mana nih? Dari depan bisa, dari belakang bisa, dari samping juga bisa, kanan kiri. Oh gitu. Tapi kalau misalnya di kosku tuh kan ada kan? Ada. Ada. Dan jahat nggak sih? Makhluk itu nggak bisa dikatakan jahat gitu. Jadi mereka itu seperti yang aku lihat sih ya, energi gitu. Energi. Ada yang negatif, ada yang positif. Oh gitu. Dan alhamdulillah yang di rumah kamu negatif. gue tuh udah kayak begitu dia ngomong alhamdulillah, gue tuh udah kayak alhamdulillah negatif boy. Gue pikir sendiri tuh. Kan maksudnya gini, kalau misalnya di dalam suatu tempat itu kan pasti ada yang paling dominan gitu kan. Boleh disebutin nggak sih, maksudnya kayak dia mengizinkan untuk disebutin atau bisa gitu nggak sih? Boleh. Jadi sosoknya boleh. Kalau di tempat kamu itu kayak yang di belakang aku tuh kayak makhluk besar ini, yang di dalam ruangan ini di jendela ya, itu makhluk hitam besar gitu. Kalau kita bilang gun gitu ya, itu yang lebih dominan di tempat kamu. Entar nih, gue merinding. Gue jadi merinding. Om Gun. Itu yang dominan di tempat kamu. Om Gitu. Gunawan mungkin ya kita sebut. Gunawan. Padahal cenderuwo. Oke, terus nih lanjut. Iya. Terus tante yang suka bolak-balik gitu ke rumah kamu gitu. Tapi yang sering ngeganggu tante kan sih, tapi yang sering ngeganggu Nyai. Jadi gini Nyai, jujur ya, gue tinggal di situ itu kayak hampir setiap malam Nyai, gue merasa ada aja gangguan gitu, pasti ada. At least cuma dia jalan, suara, tangisan, ketawa, teriakan, itu kayak udah makanan gue sehari-hari Nyai. Terus gimana sih, maksudnya gue harus gimana Nyai? Gue udah mau nerima mereka, gue udah mencoba untuk berkomunikasi sama mereka, tapi gue kayak orang gila Nyai gitu loh. Gue kayak harus gimana gitu di saat mereka mencoba keluar, terus gue harus ngapain gitu Nyai? Sebenarnya kan dunia kita sama dunia mereka itu sama gitu, berdampingan sebenarnya gitu. Intinya kalau masalah harus bagaimana, kita kan hidup di dunia, memang ini rumah kita gitu, dan mereka juga ada di situ. Intinya harus banyak-banyak istighfar sama ibadah aja sih gitu. Dunia mereka ya mereka, kita ya kita anggap aja itu biasa aja gitu kan. Tapi mereka jahat nggak sih sama saya? Kalau jahat mereka enggak. Makhluk seperti itu jahat itu berdasarkan dari perintah dari manusia biasanya. Kalau mereka itu jahil iya, tapi kalau jahat enggak. Iya. Di saat jahat apa sih? Kan tadi Nyai bilang jahat itu tergantung perintah manusia. Contoh? Ya kayak mereka gunain untuk apa ya? Kayak nyakitin orang lain, santet, guna-guna, teluh gitu. Oke, jadi gitu. Serem juga ya. Terus Nyai merasa nyaman nggak sih berada di kos gua dengan keadaan yang seperti itu ya? Alhamdulillah nyaman. Semalam juga aku ngimpi ya ketemu mereka dan mereka welcome. Mereka welcome. Aku dibawa ke rumah depan yang katanya rumah pocong itu. Mereka ngasih tahu isi-isinya dan segala macam. Mereka welcome. Alhamdulillah. Gitu. Di sini juga walaupun kita berasa panas karena memang energi mereka negatif. Gitu. Tapi sumpahnya di sini panas banget tuh di telinga aku. Tapi Nyai boleh pegang loh, Nyai ini boleh pegang loh. Ini tuh tuh kan tandanya dia kan panas kan? Jadi di sini, gua kan merinding kan gua. Di sini tuh bang telinga gua doang yang panas gitu loh. Maksud gua mungkin dia gimana ya? Dia suka nggak sih? Mungkin dia nggak suka. nggak apa-apa. Masalah itu kan kita di sini bukan bermaksud mengganggu gitu. Mungkin kalau sama kamu benturan energi aja, itu aja. Nggak apa ya? Aman kan saya? Alhamdulillah seperti itu. Nanti setelah gue bikin video ini, takutnya gue datangin dari mimpi Nyai. Soalnya gini Nyai, gue itu pernah didatengin dari mimpi Nyai. Jadi gini, waktu itu gue emang nggak bisa nerima mereka. Jadi pertama kali gue tinggal di sini tuh bareng-bareng ramean, kita ada berlima tinggal di situ kan, kita berlima, jadi yang kayak masih ada temannya manusia oke lah. Tapi di saat sendiri tuh
di situ tuh mulai kayak hati gue tuh kalau ada yang bisa lihat dia di sini di samping. serius Duduk aja baik-baik. sosoknya apa? Tante. Oke, halo tante. Maaf, ini matanya mulai berkaca-kaca. Enggak. Oh, enggak. Oke, Kita saya tangisin kok kayak gitu. Oke, siap. Gue di sini mulai panik ya. Ada, bentar kalian semua ada panik gak sih? Enggak apa. Enggak ya? Lebih baik dia ada di sini daripada dia ngelihat dari tempat-tempat yang lain. Oke. Karena kalau dia dari belakang atau dari mana kita kebentur energi, Oh. itu jadinya gelisah. Tapi kalau mereka ada di sini dan kita welcome dengan dia ada di sini ya, mereka pun welcome sama kita, dia kendaliin juga. Oke, siap. Ada yang mau ngomong sama yang tante? Hah? Ada yang mau ngomong sama tante? Iya. Oke, gue boleh balik. Tadi sampai mana ya? Gue ngomong sampai jadi lupa kan gue. Oke, jadi pertama kali gue tinggal di sini itu Nyai, itu kan gue udah berlima. Terus waktu berlalu temen gue akhirnya hilang satu, akhirnya cuma tinggal gue sendiri. Dan di saat gue sendiri itu gangguan itu semakin dahsyat gitu. Bahkan gue tuh udah sempet pengen pindah lah dari situ, gue pindah aja lah, gue bilang itu gue gak kuat kayak malam digangguin kayak gini, suara tangisan, ada yang garuk tembok, suara langkah, terus ada yang masuk kamar mandi tapi nggak ada orangnya, nyalain gue kayak, lu bayangin lah kalau misalnya jadi gue gitu, gue yang maksudnya gue memang bener-bener orang biasa, yang gue tuh penakut, tiba-tiba digituin, kan gue ngerasa waktu itu gue nggak betah, sampai akhirnya gue selalu ngadu ke bapak, kalau misalnya Pak semalam saya digangguin, Pak saya gini-gini, gue cerita semua, terus bapak tuh ngomong kayak gini, loh dia tuh nggak ngeganggu, cuma dia tuh pengen kenal kamu gitu kan. Terus tapi itu kamu selalu nggak ngasih pintu. Di saat dia pengen kenal kamu tutup pintu. Di saat dia pengen nunjukin diri ke kamu pulang, pergi nggak dulu. Jadi kayak yang sebenarnya tuh dia tuh cuma pengen kamu tuh tahu gitu loh. Karena mereka yang pertama tinggal di sana dan kamu kan pendatang baru. Iya. Nah dari situ gue udah mulai sadar, oh iya ya, coba deh gue ikutin tuh saran-sarannya bapak. Jadi bapak tuh selalu ngomong kalau misalnya ada itu, misalnya dia ngintip-ngintip, ditanyain kamu ngapain ngintip-ngintip ke sini kalau misalnya mau ngobrol, dan gue lakuin itu gitu loh. Dan gue ngerasa kayak orang gila di saat gue sendiri di rumah, gue ngerasa ada yang ngintip, terus kayak gue bener-bener ngomong, lu ngapain ngintip-ngintip sini kalau mau ngobrol, gue kan kayak gitu. Akhirnya di malam itu, di saat gue udah berani menerima dan gue udah mencoba berkomunikasi dengan mereka tuh semakin lama semakin ekstrim. Contoh, di sini mulai panas lagi, di saat aku ngaca, itu tuh aku nyium bau wangi, tapi itu bukan wanginya Eyang gitu loh. Itu bau wangi, terus kayak aku bilang kayak gini, ngomong, jangan di sini, aku mau ngaca dulu bentar ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak yang aku udah mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya di malam itu Nyai, coba kalau misalnya itu tuh kayak gue bener-bener sadar, gue didatengin di mimpi. Jadi di mimpi gue itu datang bapak bilang gini, sini ada yang mau kenalan sama kamu. Kaget dong gue bilang siapa tuh, aku bilang gitu kan. Terus kayak ada cewek cantik, diajaklah aku jalan, dik. Begitu aku ketemu ceweknya itu, aku terbangun, bener-bener bangun. Aku sadar itu bangun, dan aku melihat sosok wanita. Aku nggak tahu wajahnya cantik atau enggak, tapi dia nunduk gini, rambutnya halus. Waktu itu dia lurus dan dia ponian gini ke bawah gitu. Itu ada di depan pintu, dan gue kayak siapa lo kayak gitu. Soalnya kayak gimana ya, kaget banget itu, karena benar-benar aku langsung buka mata, ada dia di depan gue dan itu nyata. Jadi gini, mungkin gue kira mereka itu tuh nggak solid, gue kira transparan, ternyata solid ya Nyai ya. Kalau kita lihat, iya memang Nyai, emang solid ya, ngewujud ya, maksudnya solid itu wujud ya. Jadi kayak emang bener-bener ngebentuk padat dan nggak tembus pandang gitu. Aku bukan kayak hologram. Itu pertama kali gue ngeliat dengan jelas di mata kepala gue gitu. Dan dari situ
gue tuh ngerasa gimana ya, sebenarnya ngerasa gue takut lah waktu itu pertama kali melihat gitu kan. Abis itu seminggu gue nggak ke kos, tapi gue butuh kos untuk singgah gue, akhirnya gue memberanikan diri ke kos. Dari situ mulai tuh kayak misalnya nih ada teman gue datang, dia emang anak IndiHome juga, IndiHome nggak loh, anak IndiHome juga, apa namanya, boleh sebut merek nggak sih, dia anak indie itu, apa namanya, gitu ya, anak senja bener. Jadi anak indie juga, waktu itu dia mencoba komunikasi dan kayak dia itu kayak ngomong gini nih, soalnya nih si sosok cewek itu kalau misalnya gue punya teman, kalau dia nggak suka, kadang dia nunjukin dirinya dengan muka jeleknya ke teman gue itu. Akhirnya gue nggak punya teman. Waktu itu dimarahin lah sama teman gue yang indie itu. Dan saat dimarahin, lu percaya nggak nih? Ya pasti lu percaya sih ya. Kalau Yai pasti percaya, maksudnya. Coba cerita dulu baru gue bisa percaya. Iya, maksudnya kalian semua percaya nggak sih? Waktu itu Jogja tuh dingin-dinginnya. Jogja itu paling dingin-dinginnya, gue selimutan pakai bed cover tebel. Udah gue karena kedinginan gitu. Tiba-tiba di saat teman gue itu marahin, ngomong kayak gini. Dia tuh ngomong kayak gini, jangan kayak gitu. Itu kan teman-temannya Tori, kasihan Tori nanti dia nggak punya teman. Sontak ya, di dalam selimut gue kepanasan. Itu bener-bener gue kepanasan dan gue kayak, kok panas sih, gue bilang kayak gitu kan. Gue buka, set. Kok panas banget ya, gue bilang kayak gitu kan. Ya, iyalah panas. Orang si itu marah sama gue, ini mukanya jadi penuh gitu kata dia gitu kayak, ya oke lah. Dan kalau dia tuh ngikut gue nggak sih nih? Enggak ya. Jadi dia cuma ada di sana. Tapi dia memang sukanya itu ganggu teman gue gitu sih. Karena dia tinggal di situ. Oke. Tapi terkadang tuh gue ngerasa kalau gue tuh panas nih di saat pertama kali gue ketemu sama teman gue yang indie itu kan gue udah melihat si sosok cewek itu beneran panas nih. Lu jadi gimana? Jadi rasanya panas itu bener-bener kayak nguap gitu nih. Dan itu aku tuh kayak keluar panas gitu loh. Gue tuh selalu gelisah kalau misalnya ketemu teman gue yang itu sebelum gue tahu dia ternyata indie juga gitu. Karena mungkin di badan kamu ada yang negatif selain dari itu. Karena kan macam-macam gitu. Hal yang negatif itu enggak karena kita diikutin aja. Gitu. Mungkin kamu pernah minta sesuatu yang kamu nggak pahamin. Gitu kan bisa jadi gitu. Enggak karena di situ. Karena yang aku lihat tante itu dia memang tinggal di situ. Gimana tuh? Di mana? Di belakang. Di belakang kan belakang gue luas tuh kan bisa kayak ada di salah satu ruangan di belakang. Di belakang sini juga ada. Tapi aman ya. Tapi ini gue ngerasa nggak sepanas tadi. Saat lo welcome dengan mereka, energi tubuh kita beradaptasi sama mereka. Makanya gue bilang dia lebih baik duduk di sini dan ada di sekitar kita itu lebih nyaman dibandingin kalau dia nyawang kita dari tempat yang agak jauh. Oh gitu. Jadi kayak bahkan beradaptasi akhirnya kan lo nyaman juga kan? Iya sih. Bener-bener sih. Bener-bener soalnya mereka ada di sini gitu ya. Kalau mereka ngintip-ngintip malah bentrok jadinya. Ya seperti yang kamu bilang tadi, saat kita datang ke suatu tempat dan kita bisa beradaptasi dengan mereka welcome dengan kita juga bisa welcome sama mereka ya seperti ini. Gitu. Nggak ada yang bentur sebenarnya. Karena makhluk-makhluk itu pun nggak punya niatan untuk nyakitin manusia. Kenapa? Dengan alasan apa? Kecuali kalau kamu mungkin buang kotoran sembarangan, buang air panas sembarangan ngenain mereka gitu, atau mulut kamu atau tingkah kamu yang kurang baik, mereka tersinggung, itu bisa jadi. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin itu, mereka biasa aja, welcome aja. Oke. Terus menurutnya ini ya, untuk gue bertahan di sana tuh harus ngapain gitu? Karena jujur kalau misalnya sendiri, maafnya gue harus bilang nggak bisa. Kalau nggak sih gue kayak nggak sanggup gitu tinggal situ sini. Jadi buat cewek semua kan mau nginep boleh kok nyaman, gratis. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, siap. Ada itu salah satu cara ya kan? Salah satu cara. Yang paling ampuh. Iya. Ada kan? teman kalau misalnya ada temannya gitu nih, gue tuh merasa aman karena sesama manusia ya. Tapi kalau misalnya udah temennya yang kayak gitu.
Solusi pertama, kamu bawa teman-teman kamu main itu benar. Yang kedua, teman yang indie itu boleh juga dibawa Boleh untuk juga, ngendaliin tapi mereka. nyepeng-nyepeng bentar Nyai. Di sini mulai panas lagi nih Nyai. Kenapa tuh Nyai? Kenapa Kamu di gak sini? usah gelisah, slow aja kalau kayak gitu. Gak bisa boy. Harus gelisah boy kalau kayak gini boy. Karena mereka suka kepo dengan sesuatu dan mungkin nggak cuma yang ini, dari tempat yang lain juga gitu. Gitu kalau misalnya di sini, yang di sini nih ya, di lokasi syuting kita nih aja. Ada berapa sosok nih? Banyak, lebih dari 20 pun ada. Serius lah. 2 ramai. Oke, kita tutup. Jangan. Terus saya sendirian gitu. Ya. 20 sosok, Ada lebih 20 jenis. Wah. Hai semua ya. macam-macam. Ada yang gak suka dengan kayak gini? Tergantung dari apa yang kita kerjain. Masalah nggak suka sebenarnya kalau badan kamu panas itu karena benturan energi mereka yang besar. Gitu. Mereka welcome aja kok, biasa aja. Karena mereka sukanya begitu memang. Jadi gue kepanasan ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan gua doang yang panas, yang gini tuh Yang enggak. bermasalah itu kalau mulai pundak kamu kerasa berat, Oke. gitu, kepala kamu geliang atau kamu mulai mau muntah itu bermasalah. Gitu. Tapi kalau kamu cuma begitu itu namanya benturan energi. Oh gitu. Terus kalau udah di kos tuh di kamar gua nih, bener-bener di kamar nih, ada nggak? Ada. Kalau lo suruh gue jujur ya gue jujur. Kalau lo suruh gue bohong nggak ada. Stop. Gak usah diceritain lagi ya. Iya. Gimana tuh Jai? Loh, Loh. gimana tuh? Oh. Ya awalnya kan memang mereka di situ gitu. Tapi mereka itu nggak suka tempat terang, nggak suka tempat bersih, tempat yang buat ibadah. Mereka nggak suka. Aku merinding. Kan itu kan tempat untuk aku ibadah, aku Iya. bersihin. Terus Ya kan, gimana? tapi sebelumnya kan memang dia di situ loh. Sebelum kamu kan dia di situ. Ah, Nah, kalau misalnya kamu tinggal pergi lama sendiri, mungkin dia balik. Tapi kalau misalnya kamunya di situ, tempatnya terang, bersih, rapi, dia pindah gitu Oh, ke kamar gitu. yang lain. Kan belum selesai ngomongnya. ke kamar sebelah Pak. Iya. Ke kamar sebelah pasti cewek. Iya. Iya. Soalnya di kamar sebelah itu emang nggak usah dibahas kali ini, pada gue takut nggak sih menurut gue. Nggak sih. Tapi gue kayak penasaran tuh. Iya. Dia pindah kamar sebelah nih. Iya. Kadang ke sebelah, kadang ke belakang. Apa yang aku lihat itu? Bisa jadi karena memang dia tinggal di situ, karena kan banyak. Dan mereka rata-rata perwujudannya seperti itu. Karena dari depan juga ada, dari samping kanan kiri itu ada gitu. Dan satu hal lagi, daerah ini di kota gede itu termasuk salah satu tempat yang energi mistiknya Mistis. besar. Oke. Mistisnya itu besar, energinya besar. Iya, iya, iya. Di tempat-tempat seperti itu, sesuatu yang mistis itu menjadi nyata biasanya. Iya sih, kayak emang nyata kok. Di sini gimana ya? Ngapa ya? Gue ngapain ndelok kono? Di sana memang banyak ya Nyai ya, tapi nggak usah dilihat gitu. Biarin aja, dia mau ngintip, mau apa ya kan, kita nggak ngapa-ngapain sih orang kita. Biar dia terkenal nggak sih Nyai? Iya. Hantu-hantunya, ye. Kita ngapain? Oke, jadi terus kalau Nyai gitu apa namanya? Bisa nggak sih? Gua tuh bisa nggak sih ngelihat gua ada potensi nggak untuk ke jalur kayak Nyai? Ke jalur nggak lo, kayak jalur mandiri kali ya. Maksudnya gue takutnya gini Nyai. Dengan lama-lamanya gua di sana, gua semakin sensitif, gua semakin terbuka. Itu bisa nggak sih kemungkinan kayak gitu? Kalau sensitif ataupun indera keenam, yang aku lihat sih rata-rata manusia punya sih, semua punya. Dari lahir kita punya gitu. Kayak kamu lewat ke kuburan terus merinding itu kan sensitif namanya gitu. Itu betul energi. Gesekan antara mereka Iya, juga. Oke. gitu dengan makhluk lain. Sebenarnya kita semua punya, cuman ada yang memang benar-benar kebuka, ada yang nggak kebuka gitu. Dan kadang-kadang mereka cuma bisa ngedengar, ada yang cuma nyium, ada yang cuma lihat, ada yang merasakan energi aja gitu, macam-macam sebenarnya. Tapi setahu aku selama ini rata-rata semua manusia itu punya. Kalau nyium tuh udah sering banget. Ngeliat tuh yang jarang. Berarti kamu memang udah kebuka indera penciumannya itu. Kalau nyium itu sering banget karena nyium bau busuk gitu, terus kalau nyium bau wangi. Tapi seringnya sih alhamdulillah wangi ya. Soalnya kalau busuk tuh kayak ini siapa sih yang kentut misalkan? Ini kentut siapa? Gua paling kayak gitu doang.
paling suara sampah, suara bau sampah, bukan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya suara itu ya Nyai, itu kayak yang, aduh, gue pertama kali Nyai di sini hari kedua gitu Nyai, dari depan suara tangisan gitu dari dalam kayak, aduh gue gak tau lagi itu lama dia nangis tuh Nyai. Akhirnya kan namanya hari kedua ya, namanya hari kedua kan takut kan, masih takut. Begitu dia nangis, gue cabut dan gak tidur di kosan. Itu waktu itu sama temen-temen gue dan kita semua cabut semua. Dia nangis. Jadi dia itu dengar semua. Yang dengar dua orang. Tapi kan kita tahu nih sumber suara dari mana kan kedengaran kan. Oh suaranya dari sana. Jadi kayak ini baru hari kedua dan gimana ya ini? Hari pertama kita ke sana. Apa sih barang-barang make up gua yang ada make up nggak lo tahu kan kehidupan gua jadi ya bukan make up jadi kayak parfum, jadi make upnya cowok gitu gimana sih parfum deodoran gitu loh Nyai. Masa ya kali bedak ke skincare kan nggak mungkin kan. Jadi hari pertama itu ada suara apa sih? Nggak usah dibahas, terusin aja, nanti kalau kamu gelisah malah nggak fokus. Suka soalnya, kalau aku tuh emang suka gelisah di saat ada suara kayak suara ada begitu. Kan udah tahu gitu. Tadi memang ramai. Mungkin mau datang, apa kita sudahi aja? Jangan disudahi dong. Kalau misalnya menurut ini kita lanjutin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksudnya selagi masih ada izin dari mereka dan mereka nggak terganggu, kita lanjutin aja sampai subuh. Obrolan sampai subuh. Gila nggak? Nyeselnya datang ke sini. Tadi gue sampai lupa kan ngobrol sama orang. Tadi gue sampai make up. Oke. Hari pertama itu nih. Hari pertama gue kesini. Make up yang gue taruh di jendela itu terbang semua nih. Terbangnya itu bukan terbang lain lagi tapi loncat, jatuh. Kalau misalnya jatuh tuh gini loh, sempar ya. Iya, kalau jatuh tuh mungkin dari jendela gini loh, dah. Kalau itu enggak, barang di sini terbang. Ada suara lagi loh di sini. Dia terbang gitu loh nih. Ada suara kan? Ada siapa? Itu hari pertama nih, itu benar-benar terbang semua. Gue yang kayak gila, ini tempat aku bilang itu sampai 1 bulan ya. Kita kayak gimana lanjut nggak sama anak itu? Gimana lanjut karena di sini murah kan ya. Kita akhirnya lanjut dari situ ya udah sampai detik ini gue sendiri. Tapi ya dengan ketakutan setiap hari gue kalau misalnya udah jam 10 nya gue nggak berani keluar karena motor itu udah gue taruh di parkiran dan udah gue nggak akan pernah berani keluar lagi. Tutup pintu, tutup kunci, tutup pintu kenceng gitu. Dan gue kalau pipis ya deh, mohon maaf di plastik. Serius, gue kalau misalnya mau pipis gitu, gue udah karena orang nyapu di depan tuh. Iya. Tapi soalnya tadi dari sana. Dari sana. Ada dari sana tapi. Dari sana. Oke. Jadi ngobrol apa lagi kita? Dibahas apa lagi ya? Gue udah mulai panik, kalau gue udah mulai panik ini tuh udah mulai gak konsen gitu loh. Iya. Oke, nah ini terakhir nih, ada pesen nggak buat gua nih yang tinggal di situ? Kalau untuk pesan sih biasanya ya gitu. Yang aku tahu semakin kita takut semakin mereka ngewujud karena energi negatif yang kita punya itu menguatkan mereka. Energi mereka negatif, kita negatif, jadi dia bisa ngewujud gitu. Oh gitu. Ya kalau mau aku bilang kamu nggak boleh takut kan nggak bisa begitu juga, bisa karena gitu. kan orang beda-beda gitu. Intinya seharusnya yang harus dipahamin, kita kan hidup berdampingan, punya niat aja nggak ngeganggu. Kamu tinggal di sini karena memang kamu butuh tempat itu, nggak ngeganggu, terus banyak ibadah aja gitu, banyak ibadah dan percaya. Yang perlu ditakutin cuman Allah, cuman itu aja. Bener, itu ya buat kalian. Pesan buat penonton aku nih ya ini. Kan kadang tuh penonton aku tuh bilang kayak gini nih. Alah itu bilang itu settingan gitu kan, kayak sakit hati gak sih Nyai. Kayak gini loh Nyai, gue itu tinggal di sini ya, gue nge-share tuh karena gue emang takut gitu loh, ngerti gak sih? Gue gak tahu harus cerita ke siapa dan mereka tuh kayak kalau di saat gue nge-share dia selalu bilang kayak gitu loh Nyai. Ah ini hoax sih, ini bohong, ini gini.
Ada nggak pesan buat kalian nih ya, kalian semua nih ya? Apa ya? Sikat. Intinya kita, siapapun kita, apapun yang kita jalanin, apapun yang terjadi sama kamu, mungkin maksud kamu baik dan orang nggak bisa nerima baik, tapi kan kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang. Gitu. Jadi kalau kira-kira ucapan itu bermanfaat, ada gunanya, ya diambil. Tapi kalau omongan-omongan yang kira-kira itu nggak berguna lah ya, kalau kata aku ya nggak usah didengar lah. Nggak usah masukin hati kali ya. Seperti itu. Tapi gimana? Kan nggak ada guna kita sakit hati sama sesuatu yang kita bener ngejalanin, kita maksudnya nggak ada maksud apa ya, buat cerita gitu kan, kadang-kadang kayak itu buat dibilang alah buat cerita lu gitu. Iya, nggak usah didengar, biarin aja. Lagian kalau misalnya kita buat cerita kan mereka nggak seneng ini ya. Ngerti nggak sih kalau misalnya kita buat cerita gitu nih, mereka suka nggak sih di saat misalnya nih ada ngobrol lagi nih jadi apa? Jadi misalnya nih sebenarnya tuh mereka nggak jahat-jahat kayak gitu, tapi gue lebay bikin cerita kan sebenarnya itu nggak boleh kan buat gue. Iya kan mereka nggak suka kan digituin, difitnah kan seolah-olah. Iya, nggak juga. Nggak juga. Gue udah yakin gitu. Karena makhluk-makhluk itu memang mereka kan diciptakan seperti itu, jahil, memang tukang bohong, namanya jin. Namanya jin, kayak kue jin. Gitu. Gitu ya, jadi mungkin cukup. Ini lagi durasinya udah 5 jam kita syuting. Dan makhluk di sini mulai banyak ya. Gue ngerasa dari di sini mulai panas karena nggak ada kipas angin. Gitu. Thank you banget Nyai, udah jauh-jauh. Thank you banget Nyai, udah jauh-jauh dari Lampung nih ya ke Jogja dan mampir ke channelnya di IGTM. Gila, suatu penghormatan banget buat gua. Jadi buat kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita berdua ya di IGTM Ngecang bunyi. Oke, dadah.